Bahkan Amr bin As itu pernah membela Umar bin Khattab itu pernah membela Yahudi di Mesir. Karena Amr bin As akan menggusur rumah Yahudi yang akan dibangun masjid besar. Ya. Itu adalah, nek cara saiki cara Indonesia itu adalah sertifikat hak milik. Maka ketika lapor kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, saya akan digusur oleh gubernur untuk pembangunan masjid. Padahal ini tanahku, tanah nenek moyangku. Apa? Jawab ketika itu, dia hanya mengirim tulang yang diberi silang dan sudah bisa membaca bahwa rencana penggusuran tanah milik Yahudi untuk dijadikan masjid itu salah. Sehingga si Amr bin As minta maaf pada Yahudi dan mengganti. Itu yang dikatakan Islam itu seperti itu. Maka Yahudi kemudian ketika mendapat perlakuan yang demikian adil bagi dirinya, maka kemudian mengikhlaskanlah, silahkan dipakai. Karena Islam itu bagus, Islam itu membela ini. Nah itu loh mas. Ini yang kalau saya ditanya dalam mengisi Pancasila dengan masyarakat Islam itu seperti itu. Bukan kok negara Islam ini ya tidak apa-apa dinamakan apa, tapi bentuknya, prakteknya adalah seperti itu. Jadi saling menjaga dan menghormati. Tentunya dengan adanya Pancasila ini terus langsung bisa berjanji terus melakukan aksi yang nyata gitu ya untuk negara Indonesia. Bukan Pancasila, aku Pancasila, tapi secara di dalamnya nggak ada real nyata gitu ya. Itu yang kita gagas, itu yang kita cita-citakan seperti itu. Jadi bukan hanya untuk apalan dan sebagainya, dan kita pernah melihat di medsos itu duta Pancasila atau apa, perempuan-perempuan itu Pancasila nggak apa. Nah ini kan ini memalukan ya Pak ya. Iya. Dan mereka tidak malu, kita yang mengatakan. Padahal itu digaji juga ya Pak ya. Kira-kira. Oke, jadi menarik sekali. Jadi tentang yang klepon tadi, Pak Wanti sudah menyampaikan, yaitu ada semacam ya dulu itu ada kayak banyak pesan propaganda gitu Pak, yang klepon misalkan kelelepkan pondok pesantren. Terus kemudian saya juga sempat tahu itu tentang sayap gerakan perempuan itu Gerwani ya Pak ya. Itu Gerwani, terus ada juga budayaan lekra kalau nggak salah ya. Nah itu kira-kira kalau misalkan nih untuk sekarang gitu loh Pak, kan kalau saya kan kebetulan tidak mengalami masa seperti itu. Nah dulu seberapa mengerikannya bahwa PKI itu memang yaitu istilahnya itu sebagai momok dari Muslim itu sendiri, dan terornya seperti apa, misalkan entah itu dipukul atau bahkan ancaman bunuh itu seperti apa? Terima kasih. Jadi bukan momok ya, kita nggak takut. Tapi PKI itu memusuhi semua kelompok agama. Semua. Karena doktrin dari sononya, dari Stalin maupun Lenin itu, agama itu kan candu. Maka masyarakat harus dijauhkan dari itu. Nah, kemudian implementasinya di lapangan macam-macam kan. Dari yang paling ringan tekanan psikologis, tekanan ini sampai pada pembunuhan itu semuanya sudah terbukti. Nah, tadi yang dikatakan di bidang kebudayaan itu memang ada lembaga kebudayaan rakyat Lekra itu, yang itu melakukan konsep-konsep kebudayaan dan kesenian model mereka. Jadi apapun yang dilakukan itu harus menafikan, menihilkan persoalan-persoalan ketuhanan. Nah, gini mas. Ada di cerita, saya kurang tahu persis, tapi ini rata-rata orang tua benarkan. Dulu itu ada ketoprak. Yang lakonnya itu mati nih Gusti Allah. Ngeri nggak itu? Mati nih Gusti Allah itu. Nah, konon kabarnya tidak orang tua itu berselang berapa hari kan pamannya meninggal semuanya kan itu kan. Itu apa artinya? Pesannya adalah menafikan ketuhanan. Saya ketika TK bertetangga dengan seorang komunis, pulang dari TK, saya ditanya, "Ndi? Ngaji ya?" "Ya, Pak." "Coba saya lagi njaluk manggula Gusti Allah." Merem, nembung duh Gusti Allah nyuwun manggula. Saya anak kecil ya ikut saja. Betul. Saya merem, "Mbah, duh Gusti Allah nyuwun manggula, wis kok buka mripatmu ono ora?" Tahu toh, saiki merem nembung araku. "Mbah nyuwun manggula." Saya juga ya, "Mbah nyuwun manggula." Petik, buka. Oh, ono toh?
Berarti ono aku tuh Gusti Allah. Nah, kan itu. Nah, itu produk dari itu yang namanya lembaga kebudayaan rakyat itu. Itu kalau kemarin tokoh kita yang baru saja meninggal, namanya Profesor Sapardi Djoko Damono. Ini bukan menulis Mas, itu dia ketua Majelis Kebudayaan periode berapa? PP Muhammadiyah kan itu kan. Dia pernah bercerita tentang itu juga. Maka beliau itu dengan teman-teman budaya lain kan tergabung dalam apa namanya manifesto kebudayaan yang melawan lekra itu kan. Tulisannya juga sangat bagus. Ya, bagus. Coba nanti dibaca sajaknya, syairnya Sapardi yang bagus, Jakarta di Bawah Hujan, itu ditulis pada tahun 66. Itu bagus sekali menceritakan tentang penderitaan kota Jakarta pasca pemberontakan G30. Itu kan bagus sekali itu. Itu saya kira suatu saat pun ketika Kramati mengadakan apresiasi seni, pembacaan sajak-sajak Sapardi Djoko Damono itu bagus kan. Apalagi dengan Taufik Ismailah. Itu yang dilakukan oleh Lekra. Di tempat kami di sana dulu juga ada lingkungan itu, setiap perayaan kemerdekaan itu menampilkan semacam tonil lagunya, ada yang genjer-genjer, ada macam-macam itu. Saya kan enggak dong tuh, tapi ketika ini kan sudah gede kan tahu tuh genjer-genjer itu kan Ganyang Jenderal, nang ledokan pating keleler. Nah, ketika di Ganyang Jenderal itu kemudian dimasukkan dalam sumur lubang buaya kan teng keleler kan itu kan. Ini fakta. Jadi ini fakta yang mungkin mereka sekarang tidak mengakui, tapi dulu dengan semangatnya seperti itu. Nah, artinya apa? Memang kejahatan Partai Komunis di dalam Republik ini tidak akan pernah berhenti. Ketika ada suasana keagamaan, itu mesti dia akan melakukan perlawanan dengan cara apapun. Dan ada beberapa itu silahkan Partai Komunis Indonesia bubar, tapi ideologi tetap akan bisa berkembang. Terus, ya, Pak. Kan itu. Loh, di dalam Al-Quran kan sudah dinas ya. Yang pertama ini adalah Rijalul Haq. Ya. Orang-orang kelompok-kelompok yang selalu menegakkan kebenaran. Mereka ada di sisi sana yang nama Anasirul Batil. Berani berkata seperti kita itu, kita kan berani. Nah, ini bukti secara teoritik, secara praktek itu semuanya sudah ada. Dan ketika ada beberapa orang yang menggelurakan gerakan buruh sejak tahun 96, itu pun idiom-idiom itu sudah kelihatan. Maka tugas kita itu mengkaji, melakukan pembedahan persoalan itu sehingga bisa ditemukan bentuk yang sebenarnya. Mesti akan ada benang dan sebagainya kan itu. Ya, jadi kalau misalkan untuk namanya paham dan idealisme itu tidak akan bisa hilang ya Pak ya. So dari awal dulu PKI muncul sampai sekarang 2020 itu tetap ada ya itu. Perasaan saya, orang yang sedikit tahu tentang itu kok rasa-rasanya ada. Rasa-rasanya ada pada gerakan ganti orang itu selalu perkara yang dulu ada mantan komunis yang sadar, ya alhamdulillah bukan begitu. Nah, maka ini saya ceritakan. Ya. Ketika tahun 87 saya mengikuti namanya dulu itu Litsus. Saya tanya, penelitian khusus bagi calon anggota DPR itu kan diteliti. Saya tanya pada pejabat ABRI, kenapa Pak ini diberlakukan terus? Jangan kami dia, Dek. Ideologi itu, nah itu kan itu kata pangkatnya Mayor Jenderal. Tidak akan bisa hilang sampai 3 turunan. Sehingga kalau ketika itu komunis katakanlah orang tuanya mati 65, ini kan 40 tahun lagi sekarang ini, itu masih bisa, nanti 40 tahun lagi itu masih bisa bangkit. Itu menurut pejabat ABRI ketika itu. Dan saya juga cukup lama bergaul dengan teman-teman ABRI yang selalu saya diskusi seperti itu selalu melakukan diskusi. Nah, ini maka saya juga akan ngajak teman-teman itu agar wawasan kita bertambah nanti dalam itu. Itu ada beberapa buku yang bagus. Dulu tahun 88 sebelum tahun itu terbit buku Siapa Menabur Angin
akan menemui badai oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Sugiarso Suroyo. Wah, itu menceritakan itu, Mas. Tadi. Terus ada buku lagi bagus 8 jilid memenuhi panggilan tugas. Ini tulisan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ini menceritakan komunis sejak pemilu 55, penetrasinya, pemberontakannya, kemudian penumpasannya, sangat bagus semuanya kan itu. Sehingga kita, oh seperti itu kan itu. Dan ada, ini saya juga tambahan usul lagi. Suatu saat Purnawirawan TNI kita undang ke sini. Untuk ngomong mungkin ya. Iya, biar menerima. Iya. Kalau dulu almarhum Pak Bakri, Pak Bartuni, itu yang dulu kepala BP7. Tahu nggak BP7? Enggak tahu, Pak. BP7 itu Badan Pembinaan Pengamalan Pancasila. Dan itu kan itu sebuah institusi yang pernah berjaya dalam menguatkan ideologi Pancasila kan di situ ketika itu. Hanya saja lama-lama ada kejenuhan, terus setelah reformasi itu dihapuskan. Nah, itu masih banyak di sini bapak-bapak kita TNI yang itu kita ajak bicara tentang ideologi negara. Nah, di samping baca buku-buku yang lain. Biar wawasan kebangsaan kita itu, ya toh. Nah, di dalam kita itu negeri persaksian itu kita memberikan kesaksian yang sangat banyak. Dan itu masih banyak. Saya masih kadang-kadang ketemu dengan bapak yang pensiunan dan rame, cerita begini, Mas Andi kok ya tahun 65 ya, kan itu kan. Loh, kok begitu Pak? Ya, beliau mengatakan bahwa TNI itu peka sekali terhadap begini. Peka sekali, waspada. Cuma karena sekarang heavy-nya, fasilitas negara itu tidak seperti dulu kepada TNI Angkatan Darat, ya, kan, itu sebuah persoalan. Tetapi semangat beliau itu tetap luar biasa, apalagi kalau dulu radio zaman dulu itu ya, berita jam 7 itu mesti dikumandangkan Sumpah Prajurit. Kami Kesatria Republik Indonesia, wah kan itu, yang berketuhanan yang Maha Esa, wow, sampai Sumpahnya Prajurit itu seperti itu. Saya agak lupa, tapi dulu saya ketika muda sering niroknya seperti itu. Itu karena pernah juga ikut tes tentara tapi nggak terima, tapi kan saya punya kebanggaan, aku ngerti Sumpah Prajurit itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ada baiknya di forum ini itu mengungkapkan Sumpah Prajurit dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat pembelaan negara. Toh kita punya Hizbul Waton yang berasal dari Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air itu bagian dari keimanan kan itu. Nah sekarang kan membela tanah, jangan cinta, mempertahankan membela tanah itu bagian dari iman. Ya. Dan jangan sendiri. Bapak-bapak Purnawirawan masih banyak, wah kita undang itu, masih semangat itu kan. Ya. Jadi nanti untuk tim pengurus kamar juga besok bisa ya minimal menghadirkan untuk tokoh-tokoh Purnawirawan, jadi nanti biar ada warna gitu ya Pak. Ya. Jadi istilahnya menambah wawasan dan tentunya menarik sekali tentang ini peristiwa PKI itu. Karena apa? Karena untuk PKI itu jelas merongrong dari kedaulatan Republik Indonesia. Nah tentunya dengan berbagai propaganda, dengan berbagai teror-teror itu, dimana yang dimusuhin itu istilahnya yang apa ya Pak ya, yang menganggap ada Tuhan gitu ya Pak ya. Semua lapisan orang beragama, doktrinnya kan saya katakan tadi, agama itu candu, racun bagi harus dijauhkan hal itu. Nah, maka kita juga boleh belajar dari kehancuran Uni Soviet dan sebagainya itu. Tapi kan kalau kita tidak berbuat, itu tidak akan terjadi. Maka yang penting kita berbuat. Nah, oleh karena itulah forum ini masih panjang, sumber masih banyak, kita lakukan. Dan itu sebagai bukti bahwa kita itu tidak sekedar slogan, tapi kita betul-betul membela negara ini, membela ideologi negara ini dan sebagainya. Karena itu adalah perjuangan bapak-bapak kita. Pancasila itu perjuangan bapak kita, pendahulu-pendahulu kita, yang itu merupakan tadi kesepakatan yang kemudian akan dimintakan persaksiannya. Itu jadi memang menarik sekali untuk Pancasila itu istilahnya itu udah final, jadi itu udah keputusan mutlak, tidak boleh diganggu gugat ya Pak ya. Pancasila itu udah mutlak, jadi tidak ada yang wacana tadi ada Trisila, bahkan ada yang Ekasila. Ya.
Nah, kalau saya ya kalau ada yang lebih baik silakan. Oh gitu. Nah, kan, gitu. Nah, tapi rasanya dalam kehidupan berbangsa bernegara kan tidak. Ya. Lain dengan beribadah ya. Dan Pancasila itu sebagai penjaga keamanan orang beribadah. Dan sekali lagi Pancasila itu hanya bisa tumbuh subur di pangkuan orang-orang keadaan kultur masyarakat yang religius. Betul. Kalau masyarakat tidak religius, Pancasila akan kering sendirinya. Tapi begitu ini adalah masyarakat religius apapun agamanya, maka Pancasila akan tumbuh dengan suburnya. Ini catatan ketika kami mengikuti penataran P4 pun seperti itu. Dulu kan ada penataran P4, Mas. Jadi untuk pimpinan organisasi calon mahasiswa itu tipenya 100 jam. Wow. Saya mengikuti 120 jam. Nah, itu. Jadi dulu untuk jadi pamong itu minimal harus tipe 60 jam. Nah, sekarang kan itu sudah dihilangkan. Ada baiknya itu bukan kok diterapkan lagi, tapi diversifikasi, diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan zaman, itu akan lebih bagus. Oke Pak, jadi ini masih ada 15 menit lagi. Jadi gini Pak, terus terang untuk sekarang kan banyak anak-anak muda itu yang istilahnya tidak tahu sejarah, dan dia dengan media sosial itu dia tidak tahu sejarahnya, tetapi dia ikut-ikutan. Dan karena ikut-ikutan itu otomatis itu pesan tersembunyi yang seperti disampaikan tadi, semacam klepon dan lainnya, serta propaganda yang lainnya yang dimana itu menyudutkan Islam. Itu gimana cara membentenginya, atau minimal ketika dia sudah belok nanti bisa lurus lagi gitu loh Pak? Karena ini tuh serang generasi milenial itu banyak sekali sekarang. Gitu. Sebagai muslim, Mas, ketika kita menghadapi sesuatu, maka kita berpegang pada ayat ke-36 surat Al-Isra. Wala taqfu ma laisa laka bihi ayat. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ada ilmunya. Karena sesungguhnya penglihatan, perkataan, dan hati, penglihatan, pendengaran itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu mau telepon, mau ojek, mau apapun, kita kan harus tahu ilmunya. Baru kita memberikan sikap. Nah, ini kan yang sekarang ini jangan anak muda, orang tua saja juga sama. Ya, ketika mendapatkan postingan dari langsung Sergius, ini suka nanti aku yang manut lah. Nah, ini nanti biar goleknya ilmu itu. Maka kembali kepada ketentuan ayat 36 surat Al-Isra ini, kita dituntut untuk mengerti ilmunya. Kalau kita mau ngomong tentang Pancasila, kita ilmu sejarah Pancasila harus. Kita mau ngomong komunis, kita tahu sejarah komunis. Jadi tidak sekedar fitnah. Dan suatu saat ada orang berbeda pendapat, kita siap diadu. Tidak masalah kita. Gitu. Kalau memang kita salah, kita akui. Tapi kalau kita benar, mereka juga harus mengakui bahwa kita benar. Iya, jangan kau tuh poisit pokok beda. Wah, nggak bisa dong. Ya, oke, terima kasih. Ini tiba di penghujung acara. Namun ada beberapa pertanyaan untuk yang pertanyaan karena waktu terbatas, satu saja. Jadi di sini ada beberapa satu pertanyaan Pak Wandi. Jadi mengapa kita harus takut terhadap ideologi komunisme, sedangkan komunisme sudah jelas ideologi yang rusak, yang memiliki tujuan kesetaraan melalui sebuah revolusi berdarah seperti yang terjadi di beberapa negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Nah, jadi mengapa kita harus takut terhadap ideologi komunisme? Dari Mbak Rizky, kira-kira. Oke, kita nggak takut. Kita waspada saja. Tadi saya mengatakan kita pada barisan kelompok orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Komunis itu adalah bagian dari anasirul batil yang mengembangbiakkan, memuatkan kebatilan. Benar, Mas? Dan kita nggak takut. Kita akan lakukan perlawanan, baik secara intelektual, secara mental, secara keyakinan, dan sebagainya. Itu, Mas. Nah, nanti yang belum bisa dijawab, silahkan di WA ke saya. Suatu saat kita akan diskusi lebih lanjut, nggak apa-apa, karena tidak mungkin diskusi yang kita hanya pakai
pemicu klepon ini nggak akan selesai 1 jam. Tapi teman-teman kita, anak-anak muda ini harus selalu siap mengembangkan ini, dan saya pun juga siap. Jadi insya Allah kita akan beberkan lebih dalam. Oke, luar biasa. Oke, sebelumnya nanti ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Nanti insya Allah kita bantu dari tim Keramat. Nanti kita sampaikan kepada Ustadz Wandi. Dan sebelumnya, sebelum nanti dari terakhir nanti minta closing statement dari jenengan, saya ingin menyampaikan juga selamat milad kepada Muhammadiyah yang ke-111 tahun, di mana organisasi Muhammadiyah ini sudah hadir sebelum negara Indonesia itu sudah dibentuk. Jadi kita perlu berbangga karena Muhammadiyah sudah berusia 111 tahun. Semoga semakin bisa memberi untuk negeri Indonesia. Nah, terakhir untuk closing statement Pak Wandi, jadi biar di kita selaku anak muda dan juga tadi ada anak tua atau tua bisa minimal bisa mempertahankan yaitu Indonesia dan bisa menjaga dan mengisi Pancasila. Oke, terima kasih. Yang pertama, bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, bagi Muhammadiyah adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Negara yang didirikan atas kesepakatan seluruh bangsa dan kemudian diisi dengan persaksian-persaksian sampai hari ini. Yang kedua, pengalaman paling pahit berkaitan dengan Partai Komunis ini adalah 1965. Ini bisa dibasmi atas bersatunya bangsa ini dengan kekuatan pokok saya sebutkan. Ini adalah umat beragama, PNI, dan sebagainya. Nah, khusus yang umat beragama Islam ini sudah kita buktikan ketika itu bagaimana sinerginya NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan pokok bangsa ini, perekat bangsa ini sangat efektif untuk membangun dan membela bangsa ini. Artinya apa? Teman-teman generasi muda Muhammadiyah ini harus sering meningkatkan komunikasi dengan generasi muda NU dalam rangka kepentingan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih closing statement yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Swandi yang sudah meluangkan waktunya. Oke, di sini saya selaku moderator menyampaikan terima kasih kepada Sobat Keramat dimanapun Anda berada, dan terus dukung kami di akun medsos kami seperti Instagram di Keramat Bantul. Jangan lupa subscribe di channel Keramat Bantul dan di Facebook kami yaitu Keramat Bantuel. Jadi Keramat Bantuel gitu. Nah, terima kasih. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara banyak salah. Tentunya itu dari kesalahan saya pribadi. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Wandi. Semoga semakin sehat dan bermanfaat untuk umat. Amin. Oke, sekian dari saya. Albiru manitako, wassabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.